Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cereme, buah salak. Yang hadir rame, jawab salamnya belum kompak. Kaget kali lihat memedi ya. Saya bukan memedi, Bu. Saya manusia sama ibu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah semangka. Kalau salak rada asem, semangka rada manis. Kalau saya kayak buah salak, ibu kayak buah semangka. Ada asemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi syrah li sadri, amin Bu, wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha menciptakan kita, yang Maha memelihara kita. Tanpa dipelihara, tanpa dicipta, kita tidak mungkin ada. Allah yang Maha menciptakan kita, kemudian memberikan kita iman dan Islam, sehingga dengan nikmat ini insya Allah kita akan masuk surga. Amin. Kalau hanya diciptakan doang, kambing juga diciptakan. Betul ya Bu? Kalau hanya dibeli rezeki, monyet juga dibeli rezeki. Kalau hanya dihidupkan, binatang juga dihidupkan. Tapi bedanya kita dengan binatang, bedanya kita dengan makhluk lain, Allah berikan kita, Allah tanamkan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Ibu kira-kira bersyukur tidak? Dijadikan Allah manusia, diberikan iman dan Islam. Bersyukur Bu. Bersyukurnya dengan ibadah apa dengan maksiat? Dengan ibadah. Alhamdulillahi rabbil. Sebab ada orang bersyukurnya hanya ucapan doang. Suruh ibadah ogah. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Tapi kita insya Allah walaupun kadang-kadang STMJ, tahu STMJ? Salat mah jalan, maksiat terus. Salat terus, maksiat jalan. Mending dah. Ya insya Allah kita di dunia kagak belangsak amat. Di akhirat kita insya Allah nggak masuk neraka. Amin. Ya Rabbal, di bawah naungan Majelis Ta'lim Ummahat
kita nggak mampir neraka? Ibu pengen ke neraka? Pengen nyobain? Sama saya juga nggak mau. Nanti kalau sekiranya ibu menemukan saya di surga, ibu ingat gak sama saya? Nggak bakalan. Beda. Kalau sekarang saja saya agak hitaman, manisan dikit. Ibu, kalau di surga mah nggak ada hitamnya lagi udah. Ya di surga mah putih semuanya. Dan nggak nemuin ibu-ibu kayak begini nih modelnya. Nggak bakal nemuin. Lah pesek belesak begini. Ibu nggak bakalan nemuin. Sebab diganti wajahnya. Ya diganti semua bentuk tubuhnya. Amin Allahumma amin. Tapi sebaliknya nih ibu. Kalau nanti menemukan saya di neraka, ibu di sorga mau nggak nolongin saya? Saja mau nggak nolongin saya? Pengen ya? Ya saling tolong menolong dah. Ntar kan bisa aja ibu ke sorga saya ke neraka, bisa aja ya bu. Tapi insya Allah kita saling tolong menolong. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan keharibaan kekasih kita, junjungan kita yang bulan Rabiul Awal dilahirkan. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu kenal sama saya? Kagak. Dah. Kalau ustazah sedikit udah tahu saya. Saya viral juga, cuman bukan di TV. Bukan di TikTok, bukan. Saya juga masuk TV biasa di Indomaret saya. Ibu, saya ini betul bukan guru-guru yang top, bukan. Saya mah ini nasib aja lebih baik nih. Kagak mimpi saya beneran. Kagak mimpi pisan disuruh sekjen ngisi di masjid talim ibu-ibu. Iya, ini rezeki nomplok buat saya. Ibu, saya kalau bicara asal orang Sunda. Ayah di dia orang Sunda ayah. Balik ke ditulah. Iya, saya asli orang Pandeglang. Ada orang Pandeglang. Pulanglah sana. Saya usia belum tua bu. Baru 38 tahun. Percaya ora? Benar percaya? Iya. Anak baru 3 saya alhamdulillah. Anak baru, jangan nanya bini. Jangan ya. Ibu, saya di sini ditugaskan oleh Sekjen Kiai Haji Ahmad Maulana Eskom untuk memberikan materi. Padahal mas saya seharusnya diajari nama ibu-ibu. Tapi bagian ya, ibu tenanaonnya, itu saja ridho nih beneran. Saya ngasih materi beneran serius. Mau dengerin gak? Saya doain deh yang dengerin saya ampe kelar. Moga-moga dapat umroh gratis dari Al-Huda. Yang dengerinnya rada-rada serius tapi masih ngobrol baik. Saya doain moga-moga nanti diumrohinya tahun depan lagi. Yang masih ngobrol baik ngobrol. Ada begitu ada? Ustadz ngomong dia ngobrol. Emang grup ceribel susah. Tahu grup ceribel? Cerewet bawel. Ibu saya doain dah kabak tenaon-naon. Yang masih ngobrol kagak dengerin saya juga doain. Doanya baik. Mudah-mudahan umroh ntar 2027. Lama banget deh pokoknya. Makanya dengerin ya insya Allah. Ibu yang saya muliakan, para asatidzah, para ustadzah, takriman wa ta'ziman, walaupun kagak disebut namanya satu-satu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para ustazah semuanya. Ibu-ibu hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Saya mau pantun lagi boleh apa enggak? Boleh beneran. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat lebih bagus. Perut kita udah. Nah, emang kesini mau makan apa ya? Mau makan sama. Kalau jasmani udah kita kasih ya. Tadi pagi ada yang makan nasi uduk, ada yang makan lontong, ada yang makan udah lontong, udah bakwan, udah nasi, udah bakso, udah seblak, ada yang begitu ada. Gembul banget. Ya,
Itu jasmani udah kita kasih makan. Rohani juga sedang kita kasih makan. Alhamdulillah. Tadi ibu baca Yasin, itu makanan rohani kita. Ibu baca Ratib, itu juga rohani kita. Ibu baca Maulid, juga makanan rohani. Terakhir nih sebelum doa, ibu dengerin saya ngoceh. Bu, dengerin saya ngoceh. Tapi kira-kira seneng gak saya ngoceh ini? Kalau Tuan Guru Burhan, Kiai Burhan Ubaidillah itu asli orang alim. Kalau Kiai Haji Ubaidillah Sopari asli orang alim. Dokter Kiai Mulyadi asli orang alim. Kalau saya asli Memedi. Ibu, ini mana nasib aja udah, terima aja ya. Ibu, ini saya mau ngomong apa nih yang ngomong-ngomong Ustazah? Dikasih materi berat banget. Belajar membaca Al-Quran metode Yanbu'a. Ibu saya mau tanya, boleh enggak? Ibu pernah dengar enggak istilah metode ini? Beneran? Kalau metode Umi udah sering kita dengar, emang di Bekasi tempatnya. Metode Kiroati banyak, betul ya? Metode Baghdadi apalagi, emang udah itu yang kita dulu diajarin sama guru-guru kita, betul? Tapi metode Yanbu'a rasa-rasanya masih asing di telinga kita, bener Bu? Padahal mah Bu, metode Yanbu'a ini udah internasional. Udah internasional. Ibu aja yang baru tahu. Di Bekasi ada, bahkan mohon maaf saja di Pondok Pesantren Putra At-Taqwa itu metodenya Yanbu'a. Ibu, maka nggak kaget saya kalau Kiai Haji Ahmad Maulana nugasin saya nih untuk kenalin, bukan ngajarin. Ya Ustazah mohon maaf, bukan ngajarin, ngenalin doang. Memperkenalkan bahwa ada metode Yanbu'a. Bu, pertanyaannya adalah apa itu metode Yanbu'a? Jawabannya singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. 5 menit kelar pokoknya. Setuju Bu? Setuju aja Ibu mah ya. Ibu, metode Yanbu'a ini didirikan oleh 3 ulama. Berapa Bu? 3 ulama, bukan ulama sembarangan. Semua sanadnya jelas. Yang pertama, metode ini diprakarasai oleh Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Beliau masih ada dan sudah sepuh. Doakan moga-moga panjang umur, sehat walafiat, kita dapat barokahnya. Yang kedua, metode Yanbu'a ini diprakarasai atau dimusyawarahkan oleh Kiai Haji Ulin Nuha Arwani. Adik kakak tuh. Sama-sama putra daripada Syekhuna Kiai Haji Muhammad Arwani Kudus. Ibu pernah ke Kudus? Kudus itu dari Jadisari ke kanan dikit. Itu mau ke Ciang sana ya. Ibu, yang kedua itu. Yang ketiga diprakarasai oleh Kiai Haji Mansur Maskan almarhum. Tuh, metode Yanbu'a. Kalau bicara baru, ya tahun 2022. Dibukukan metodenya 2024. Belum lama. Kalau Kiroati, saya belum lahir udah ada. Sebab metode Kiroati dari tahun 1985. Saya 86. Berarti 1 tahun sebelum lahir metode Kiroati udah ada. Metode Al-Baghdadi apalagi, ibu belum lahir udah ada. Betul? Nah Ibu, maka saya bukan ngajarin ini mah, cuman ngenalin doang. Bahwa ada metode baca tulis, membaca dan menghafal Al-Quran, metode Yanbu'a. Apa Bu? Apa Bu? Ustadz, apa artian Bu'a? Nah kan begitu, ibu-ibu kan kepo ya. Ibu, pengen tahu apa enggak? Pengen tahu aja, apa pengen tahu banget? Banget, serius. Oke, saya kasih tahu. Yanbu'a itu artinya sumber. Nah, Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arwani itu senang dengan kalimat ini. Yanbu'ul Quran. Sumbernya Al-Quran. Salah satu tujuan, bukan menjadi tujuan ya, salah satu tujuan utama metode Yanbu'a ini diciptakan
adalah untuk menselaraskan bacaan Al-Quran para alumni Kudus. Khususnya para alumni yang pernah belajar di Kiai Haji Arwani dan putra-putranya. Kan mohon maaf Ibu, alumni kan jutaan. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Banten, ada yang di luar daerah, Sumatera dan sebagainya. Nah, maka usul para alumni, salah satunya alumni Jawa Tengah untuk membuat satu metode gurunya itu supaya selaras, agar nggak beda-beda metodenya. Awalnya ditolak, Ibu, awalnya ditolak. Pada akhirnya 3 kiai ini bermusyawarah, lalu disetujuilah adanya metode yanbu'a. Jadi intinya Bu, metode ini tujuannya untuk menselaraskan bacaan Al-Quran para alumni pondok pesantren Yanbu'ul Quran Kudus di bawah pendirinya Kiai Haji Muhammad Arwani. Kira-kira jelas Bu? Kalau ditanya apa Yanbu'a? Tahu? Sebab apa? Ngajinya sambil nyender. Nah, ada yang ngaji sambil nyender? Ada. Bagian indah biarin, nggak usah diaru-aruin. Tak ditanya lagi sama suaminya, ngaji di mana lu Pok? Ngaji di Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Siapa yang ngajar? Nggak tahu tuh, cuman ganteng dikit sih. Mana hitam aja. Ibu ditanya apa metodenya? Yanbu'a. Kan enak tuh ya. Kalau ngajinya serius. Ini kira-kira jamaah Al-Huda kalau ngaji serius apa ngobrol nih ya? Saya saja sedikitnya sering lihat YouTube. Sering mantengin jarang-jarang kalau lagi live. Oh iya, yang ngajar Kiai Fulan. Saya sering. Makanya saya kadang-kadang groget juga nih suruh ngomong depan ibu-ibu. Masalahnya live streaming ini ya. Kalau salah habis saya. Ibu, jadi jelas ya. Saya hanya ngenalin aja. Nah, adapun jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode dengan metode lain sama sebenarnya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin ibu pernah belajar metode Umi, lanjutin. Ya, mungkin ibu pernah belajar metode qiraat, ya lanjutin. Ya, saya hanya mengenalkan saja. Syukur-syukur mau, ya enggak pun enggak masalah. Kira-kira jelas ya Bu ya? Cuman ngenalin doang. Ada metode namanya metode yanbu'a. Thariqah, cara baca tulis, membaca dan menghafal Al-Quran. Maka sebagai bentuk kita minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya pengen membaca syair kalimat doa yang biasa kami baca sebelum kami belajar yanbu'a ini. Mau nggak ibu-ibu? Beneran? Yang dengerin ama baca bareng-bareng, saya doain moga-moga hidupnya berkah dalam naungan Al-Quran. Nanti kalau masuk surga ini satu gerbong Al-Huda, amin. Kan mohon maaf kalau kita ziarah kuburo, ziarah ke Wali Songo sendiri-sendiri sama rombongan, enakan mana? Enakan rombongan ya. Kita kalau mohon maaf pergi ke Kudus atau pergi ke Jawa Tengah atau pergi kemana aja, kalau nggak tahu jalan kan nanya-nanya ya. Nah, kalau kita rombongan kan enak, ada supirnya, ada pimpinannya. Nah, kita ke sorga kira-kira udah tahu belum sorga? Di sorga ada ini, jalannya ini. Pengen nggak ke sorga Bu? Nah, moga-moga nih kita masuk sorga dalam rombongan guru-guru kita. Kan enak supirnya Kiai Burhan Ubaidillah, supirnya Kiai Mulyadi, supirnya Kiai Haji Fajar dan seterusnya. Enak kan ibu mah tinggal meneng aja meneng. Ya, langsung masuk sorga. Amin ya Rabbal. Nah, sebagai bentuk keberkahan saya pengen membacakan satu syair yang moga-moga ibu semua bisa dengerinnya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i
ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Enak gak Bu? Enak sebenarnya kalimatnya, cuman suaranya nggak enak saya ya. Enakan ibu-ibu deh, saya juga ngalah nggak apa-apa. Ibu, ini lantunan doa yang biasa kami baca dan diajar oleh guru-guru kami. Saya sanad Yan Bu'a itu dari adiknya Kiai Mulyadi, Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA, yang punya pondok pesantren Yan Bu'ul Quran di As-Sa'diyah pintu 2 Taman Mini. Yang kedua boleh punya pondok pesantren di Yan Bu'a cabang Jonggol. Yang putra di Jonggol, yang putri di As-Sa'diyah Taman Mini. Adiknya Kiai Mulyadi. Itu sanad saya belajar metode Yan Bu'a. Kalau nggak ada sanad nggak bakal berani saya. Kagak bakal berani. Jadi jelas ya Bu? Ini kalimat doa ibu boleh baca untuk memulai baca Al-Quran. Adapun artinya ibu udah pada paham semua dah. Karena saya tahu ustazah di sini ngajarinya bener sama kita. Betul Bu? Saya semua baca Qurannya fase-fase di sini. Bener Bu? Boleh nggak saya tes? Boleh nggak saya tes? Beneran serius? Awas nih kalau nggak fase ya. Bu, coba saya mau tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah pada fasih semua. Bahkan hafal Quran semua, makanya ngajinya hebat. Ada ngaji tafsir, ada ngaji hadis, ada ngaji fikih, komplit pokoknya mah. Alhamdulillah. Ibu, jadi intinya saya cuman ngenalin doang. Ada loh metode Yan Bu'a. Nah tentunya bagi ibu-ibu di sini lanjutin aja belajarnya. Mau metode Baghdadi yang alif fathah A, alif kasroi, alif doma'u, A, I, U, lanjutin. Mau metode kiroati, lanjutin. Mau metode umi, lanjutin. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Cuman kalau belum memiliki metode, saya kenalin. Ada metode Yan Bu'a. Kira-kira jelas Bu? Kan di sini para ustaz semua nih ya, guru-guru semua, guru-guru Quran semua. Maka mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat kita. Amin ya robbal. Ibu, Bu, Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dirubah. Betul? Kalau hadis ada yang malsuin, ada yang ngurangin, ada yang nambahin. Kalau hadis bisa. Dan banyak yang nggak tahu kecuali dengan ilmu hadis, dengan ilmu yang memang menjelaskan tentang hadis, baru bisa diketahui hadis ini hasan, hadis ini sahih, dhaif dan sebagainya. Tapi Al-Quran ibu, Bu, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipalsukan. Yang memalsukan siapapun orangnya pasti ketahuan. Benar nggak Bu? Makanya jangan coba-coba merubah Al-Quran. Nah jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun definisi Al-Quran, Ustazah berapa menit lagi ngomong-ngomong? Hah? Halo, ibu sehat ibu?
Bosan ya? Bodoh amat. Ya 5 menit lagi ya. Sudah jumpa 5 menit lagi. Nanti ada sesi tanya jawab boleh. Nanya masalah ke saya boleh. Kalau saya bisa saya jawab. Nggak bisa nanti Ustaz yang jawab. Sudah Bu? Saya pengen sedikit ngejelasin. Apa itu definisi Al-Quran? Gaya banget pakai definisi. Bu, apa itu arti Al-Quran? Nah, di sini jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu berasal dari kata qiraah. Bu, dari kata apa, Bu? Qiraah. Yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran secara bahasa dari kata qiraah. Yang artinya apa, Bu? Bacaan. Nah, menurut Manna Al-Qattan rahimahullah, Al-Quran itu secara bahasa berasal dari qira'a yang bermakna pengumpulan dan penggabungan. Bu, ini definisi Al-Quran. Nah, kemudian para ulama menjelaskan kalamullahil munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Itu definisinya. Bu, kalau ibu ditanya apa definisi, jelasin dah sedikitnya begitu. Bahwa yang namanya kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, dan membacanya disebut ibadah. Bu, kalau ibu baca salawat ya atau baca kalam lainnya itu bisa tidak disebut ibadah. Tapi kalau kalamullah, kalimat per kalimat, huruf per huruf, itu disebutnya ibadah. Inilah Al-Quran. Kemudian ulama mengatakan kalamullahi ta'ala al-mu'jizu, bahwa kalamullah itu sebagai mukjizat. Kalamullah sebagai mukjizat. Al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin, dan kalamullah ini Al-Quran itu diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitatil amin, biwasitatil amini Jibril alaihi salam, yang diperantarakan oleh Allah kepada malaikat Jibril yang termaktub dalam mushaf-mushaf. Jadi Bu, Ibu, kalam Allah ini Al-Quran ya adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu ilaina bitawaturi. Kemudian Ibu, Bu, yang dinukil sampai kepada kita secara mutawatir. Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in. Nah, sekarang kepada kita. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, nggak sembarangan, langsung ya ada istilah sanad, mata rantai. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang mana Al-Quran ini dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi jelas ya Bu? Nah, adapun cara bacanya Ibu silahkan mau pakai metode apa aja. Yan Bu'a punya cara tersendiri untuk memudahkan pembacanya dalam membaca Al-Quran. Kan ada ya yang belajar ngaji udah 10 tahun belum bisa juga. Ada yang begitu, ada. Ada yang udah setahun baca masih aja begitu-begitu. Ada yang begitu. Bahkan gak sedikit para ustadz kadang-kadang kurang mentalaki Al-Quran. Ada yang jago ceramah, ada pintar ceramahnya, tapi pas baca Fatihah masih kurang. Kenapa? Kurang talaki. Ada yang jago baca Qurannya, pinter,
tapi nggak bisa ceramah. Emang begitu Bu, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau saya kagak jelas. Baca Quran nggak bisa, ceramah apalagi saya mah. Jadi saya mah udah gado-gado aja deh. Insya Allah. Baik jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja perkenalannya saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ini ada manfaatnya ya amin Bu. Kalau ada manfaatnya ya. Kalau nggak ada ya udah, itu mah DL. Tahu DL Bu? Insya Allah ada manfaatnya. Itu saja. Mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Bu, mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya ya. Enggak Ibu. Masih seputar tentang Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid kan ada hukum bacaan imalah gitu Bu Ustadz ya. Dan itu ada contohnya dalam Al-Quran hanya satu di dalam surat Hud ayat 41. Ya. Yang kalau nggak salah majroha menjadi majreha gitu. Ya. Tapi saya pernah mendengar seringkali bahkan ya mungkin kita semua sering mendengar ketika ada qori'ah terkenal internasional, mungkin kita kenal, Afwan juga saya sebut namanya Bapak Haji Muammar ZA, ketika dia membaca kata atau kalimat azifatil azifah gitu ya, tapi dia bacanya azifatile zifah gitu ya, sering kita dengar. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Apakah pengecualian apa itu termasuk imalah, sedangkan imalah dijelaskan hanya ada satu dalam Al-Quran surat Hud ayat 41. Baik. Itu saja, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab apa masih ada yang jawab aja, udah satu pertanyaan. Oke. Cukup satu aja ya Bu ya. Ibu cukup satu, setuju ya? Yes gitu ya. Ibu, mengenal imalah. Kalau jawaban saya nanti kurang tepat, bisa ditanyakan sama guru kita yang lain ya. Setuju ya Bu? Saya hanya menjawab ala kadar saja dan sesuai kemampuan saya. Imalah adalah membaca huruf berharokat fathah yang dimiringkan ke kasroh. Kemudian, ya ibu-ibu, sementara itu imalah juga disebut sebagai penebalan atau tafkhim. Disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya kitab bacaan gharib, itu bahwa imalah itu berarti memiringkan fathah ke kasroh sekitar 2/3-nya. Jadi kalau ada kalimat yang ibu tadi tanyakan di surat apa Bu? Di surat apa yang tadi ibu bangun imalah itu? Surah Hud ayat 4 yang bunyinya gimana? Ayat. Memang Ibu, kalau berbicara masalah bacaan itu kita harus sama ahlinya. Harus sama ahlinya. Kalau secara umum betul imalah itu yang sering diajarkan hanya kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi ra-nya itu ditebalkan tapi ada dimiringkan, bukan re sebenarnya. Majriha. Kalau kami waktu di Kelatian Bu'a di Tegal, itu Mbah Ulil menegaskan bahwa majro itu bukan dibaca majreha, bukan juga majriha, tapi sedikit miring. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi nggak re banget, nggak ri banget, ya sedikit aja miring. Ya, itu kira-kira begitu. Adapun masalah, mohon maaf kayak Kiai Haji Muammar ZA yang pakar-pakar Al-Quran, mereka ilmunya tahu. Tidak hanya di surah ini, bahkan kan ada yang sering dibaca tuh qiraatnya. Wadduhi wal laili idza.
Kalau saya karena belum sampai ke situ kagak boleh. Tapi kalau Kiai Haji Muammar ZA, Kiai Haji Mu'min Ainul Mubarak, termasuk guru-guru kita yang ahli, itu boleh karena tahu ilmunya. Kalau kita hanya itu yang diajarkan, ya, itu pun harus talaki. Harus berhadapan dengan gurunya bagaimana cara baca imalah yang benar. Kira-kira itu. Yang saya tahu ketika saya diklat Yan Bu'a itu Mbah Ulil menyebutkan tidak majri, bukan juga majre, tapi majriha. Jadi sedikit aja, enggak re, enggak ri. Ya, kira-kira jelas, Bu? Ah, jelas ya? Kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan sama guru lain. Ya. Cukup saja. Oke. Ibu, jadi karena ini yang ngaji bukan ustadz, ya. Jadi beginilah jawaban saya. Kurang memuaskan. Saya bilang bodoh amat. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga manfaat. Ibu, kalau ngaji itu kan harus ada yang didapat. Bahkan di majelis taklim itu kudu ada yang namanya kepuasan. Kalau datang ke majelis taklim kok masih kurang puas, itu berarti ngajinya sambil tidur. Ya, atau ke majelis taklim tidak menemukan solusi, itu juga kurang pas. Maka saya berharap nih yang ngaji di Ummahat ini semuanya terpenuhi keinginannya. Terpenuhi keinginan ilmunya, terpenuhi keinginan apa saja termasuk doanya moga-moga makbul. Amin ya rabbal. Mari kita bacakan Fatihah satu kali lagi untuk Kiai Haji Sanin dan para pendiri Masjid Al-Huda Abdul Aziz, juga para pengurus. Termasuk kita doakan moga-moga Kiai Haji Ahmad Maulana yang hari ini sudah berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan jamaah umrah yang beliau pimpin menjadi jamaah umrah yang makbul dan makbulah. Dan almarhum Kiai Haji Sanin beserta ibunya moga-moga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterangi alam kuburnya, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Juga kita doakan para ustazah-ustazahnya semuanya, termasuk para guru-gurunya, moga-moga Allah tambahkan keberkahannya, Allah selesaikan urusannya, Allah Subhanahu wa taala nanti wafatkan semua kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kulla sul rabbi istajib li. Amin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زد لنا علما نافعا وفهما عظيما وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا اللهم ارزق لنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير وسلم عمورنا واقضي جميع حوائجنا. Sebutkan hajat masing-masing, Ibu. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة أولياء الله وبمعونة علماء الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم اجعل مرادنا مرادا مرضيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل علينا كل عسير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.